Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Korera Safwan dari Prodi S1 Manajemen kelas B. Di sini saya akan mereview materi pengantar bisnis, materi 1, 2, dan 3. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Oke, tujuan bisnis itu dibagi menjadi dua, kebutuhan yang beraneka ragam atau vicious circle. Awal bisnis adalah pertukaran barang atau jasa karena pada saat itu belum ada uang sebagai alat penukar. Maka di zaman itu menggunakan sistem barter. Yang dimana contoh dari sistem barter adalah seorang petani padi ingin menukarkan padinya kepada nelayan untuk mendapatkan ikan sebagai pendamping lauk untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan atau need and wants. Kebutuhan pada dasarnya terbatas dan keinginan adalah suatu hal yang tidak terbatas. Tujuan kehidupan adalah mencapai kebutuhan hidup. Apabila kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka muncullah rasa keinginan. Dan pada umumnya perlu kita ketahui, rasa keinginan itu pasti lebih besar daripada kebutuhan kita. Lanjut ke pengertian bisnis. Pengertian bisnis itu ada 3. Yang pertama, Hanges and Koper. Suatu usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan sesuatu dan menjual barang atau jasa agar mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Brown and Petroleo. Suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, Bond and Kurs. Semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan sistem ekonomi. Selanjutnya, kita memasuki pelaku bisnis. Di sini saya ambil 3 pelaku bisnis. Yang pertama, pemilik atau owner. Owner adalah pemilik. Tugas dari owner ialah mengkoordinasi, mengelola, menanggung resiko bisnis. Akan tetapi, ada owner yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, tapi tetap menanggung konsekuensi dari bisnis. Nah, yang kedua ada kreditor. Kreditor atau penyedia pinjaman untuk memodali bisnis. Biasanya kita bisa melakukan di bank atau lembaga yang bersedia untuk meminjamkan modal dengan jumlah yang besar. Dan yang terakhir ada pelanggan. Di sini pelanggan biasa juga sering kita sebut dengan pembeli. Nah, pembeli produk untuk memuaskan kebutuhannya. Tanpa pembeli bisnis bisa merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi. Dengan pelayanan yang baik, pelayanan yang ramah, tentu pelanggan akan kembali untuk mengkonsumsi barang-barang yang kita sediakan. Dan di sini kita lanjut ke perbedaan bisnis. Perbedaan bisnis besar dan perbedaan bisnis kecil. Nah, di sini sudah sangat umum ya. Perbedaan bisnis besar dan perbedaan bisnis kecil itu sudah sangat jelas. Bisnis kecil itu umumnya pemilik menjadi owner, yang dimana dia contohnya itu seperti warung-warung kelontong. Nah, dia itu pemilik juga sebagai manajernya. Kalau bisnis besar, pemilik bukan manajer. Organisasi sederhana dan organisasi kompleks. Terus bisnis kecil lainnya pemilik intim dengan karyawan, kalau bisnis besar pemilik tidak kenal dengan karyawan. Dan yang terakhir, di dalam bisnis kecil itu pasti banyak kegagalan. Kalau dalam bisnis besar karena sudah terorganisir dengan baik, sudah terprosedur dengan baik, maka di situ jarang ada kegagalan. Kita lanjut ke materi yang kedua, etika dan tanggung jawab bisnis. Nah, etika dan tanggung jawab bisnis itu ada yang harus kita perhatikan ada 5. Pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditor, dan masyarakat. Nih, 5 aspek dalam tanggung jawab yang tadi saya jelaskan. Lanjut ke tanggung jawab sosial kepada pelanggan.
Nah, di sini ada dua tanggapan bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis dan bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab di sini saya akan membahas yang pertama tanggung jawab bisnis. Tetapkan kode etik, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk sekaligus petunjuk karyawan. Pelanggan harus dipelihara dengan baik. Monitor keluhan pelanggan. Terus dimonitor jika ada keluhan, segera lakukan perbaikan. Nah, jika ada yang terjadi kesalahan, segera kita evaluasi dan lakukan perbaikan. Dan yang terakhir, memaparkan bolehkan umpan untuk pelanggan. Meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Dan yang kedua, bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah. Peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kekadaluarsaan, kandungan bahan, dan kualitas produk. Peraturan periklanan. Pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Peraturan persaingan industri. Pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada terjadi monopoli. Dan yang kedua di sini ada tanggung jawab sosial terhadap pekerjaan. Yang pertama itu ada keamanan pekerja. Keamanan pekerja di sini memastikan tempat kerja adalah nyaman, baik tempat ataupun peralatannya. Yang kedua, perlakuan pekerja memastikan tidak ada diskriminasi. Yang keempat, kesamaan kesepakatan. Kesamaan kesepakatan ini tidak ada rasa sara, keluhan prosedur, kode etik, undang-undang ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, tanggung jawab kepada kreditur. Tanggung jawab kepada kreditur ini jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahu kepada kreditur dan biasanya kreditur tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayarannya. Terus yang selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham, manajer, untuk dia menyelesaikan permasalahan yang ada, atau bisa juga yang disebut tadi dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Sumbangan kepada masyarakat yang tidak mampu membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian memberi pemeriksaan gratis, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perumahan atau di daerah tertentu. Nah, di sini ada implementasi corporate social responsibility. Di sini ada sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pembangunan UMKM, lingkungan hidup, kegiatan sosial, dan infrastruktur. Kemudian kita lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga adalah bentuk hukum lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Di sini ada jenis badan usaha perusahaan, itu dibagi menjadi dua. Badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kita ke badan usaha yang berbadan hukum dulu. Yang pertama, subjek hukum adalah badan usaha itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di sampingnya. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan berbeda dengan harta kekayaan. Nah, kita selanjutnya memasuki badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama, subjeknya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Yang kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya.
Nah, lingkungan perusahaan atau bisnis. Yang pertama itu ada lingkungan teknologi. Yang pertama ada lingkungan teknologi, yang kedua itu lingkungan hukum dan politik, yang ketiga lingkungan sosial budaya, dan terakhir lingkungan bisnis. Nah, di lingkungan teknologi ini memiliki berbagai arti. Pada lingkungan bisnis, teknologi umumnya mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk mencapai nilai bagi konsumen mereka. Teknologi mencakup pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnis. Yang kedua, lingkungan hukum dan politik. Ini mencerminkan hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk aturan bisnis. Dan yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya ini mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai moral, dan karakteristik di demokratif masyarakat di tempat organisasi tertentu dan beroperai. Terus yang terakhir lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis tidak memungkiri perkembangan bisnis begitu cepat dan lebih kompleks bersanding sebelumnya, dewasa siklus barang dan jasa. Lanjut ke bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan itu ada 3, perusahaan perorangan, perusahaan pengungsian, dan perusahaan perorangan terbatas. Perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimana satu individu akan tetap dalam praktek badannya usaha. Ini kerap kali merupakan sebagai kayak perusahaan keluarga gitu yang kayak pribadi. Tapi misalnya dia kakaknya, adiknya, tapi itu dia mencakup perusahaan keluarga. Di sini mudah didirikan, kalau perusahaan perorangan ini mudah didirikan, modal memulai dari usaha kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin karena kita kelola sendiri gitu. Yang kedua, itu perusahaan perkongsian. Kalau ini dia antara satu perusahaan lain dan ada 2 perusahaan yang dikolaborasi menjadi partnership gitu. Jadi dia kongsi juga dan dia bagi hasil. Dan yang terakhir adalah perusahaan perorangan terbatas, yang dimana kegiatan ini adalah kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum dan notaris, di mana dokumennya itu seperti tujuan berusaha. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan di review materi ini, materi 1, 2, dan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.